Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini kita akan membahas tentang peristiwa dalam kehidupan di tema 7, subtema 1, pembelajaran 1. Simak video berikut sampai akhir ya. Sebelum kita masuk ke materi, kita akan membahas mengenai kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensinya untuk muatan IPS sebagai berikut. Nah, untuk muatan bahasa Indonesia, dan yang terakhir adalah muatan IPA. Setelah kalian melihat video ini, diharapkan kalian dapat menganalisis faktor-faktor penyebab penjajahan bangsa Indonesia. Kemudian, kalian dapat menguraikan informasi terkait kedatangan bangsa Eropa di Indonesia. Selanjutnya, kalian dapat membuat peta pikiran menggunakan aspek kata tanya pada teks narasi sejarah. Dan yang terakhir, kalian dapat membuat laporan hasil percobaan mengenai sifat-sifat benda dengan benar. Coba kalian perhatikan gambar berikut. Di sini ada orang yang sedang menang lomba. Kemudian ada anak yang jatuh dari sepeda, rumah yang kebanjiran, orang yang sedang sakit, orang yang sedang merayakan ulang tahun, dan tamasya ke kebun binatang. Nah, gambar-gambar itu menunjukkan sebuah peristiwa. Peristiwa itu terbagi menjadi dua, yaitu peristiwa yang menyenangkan dan peristiwa yang tidak menyenangkan. Nah, menurutmu, manakah yang termasuk peristiwa menyenangkan dan manakah yang termasuk peristiwa tidak menyenangkan? Kalau berdasarkan gambar itu, kalian pasti sudah tahu ya jawabannya. Tahukah kamu, ternyata Indonesia juga pernah mengalami peristiwa yang tidak menyenangkan loh. Peristiwa itu adalah penjajahan yang dialami oleh bangsa kita. Ternyata ada hubungan antara cengkih dan penjajahan yang dialami oleh bangsa ini. Simak penjelasan berikut ya. Cengkeh itu memiliki banyak manfaat. Sebagai bumbu masak, cengkeh digunakan dalam bentuk bunga utuh atau dalam bentuk bubuk. Cengkeh juga dimanfaatkan oleh bangsa Cina dan Jepang sebagai dupa. Selain itu, minyak cengkeh digunakan sebagai aromaterapi dan obat sakit gigi. Pohon cengkeh banyak manfaatnya sehingga menjadikannya bernilai ekonomis tinggi. Oleh karena itulah, cengkeh merupakan salah satu bahan rempah-rempah yang menjadi buruan bangsa-bangsa Eropa. Hal itu memicu terjadinya penjajahan di Indonesia. Bangsa kita mengalami penjajahan cukup lama. Selama masa penjajahan, bangsa kita mengalami penderitaan akibat adanya penindasan. Pada masa pemerintahan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, datanglah orang-orang Eropa yang mengadakan pelayaran samudera. Kedatangan orang-orang Eropa di Nusantara mula-mula disambut baik oleh bangsa Indonesia. Namun, ketika orang-orang Eropa itu berusaha menguasai Nusantara, mereka mendapat reaksi keras berupa perlawanan-perlawanan di berbagai daerah. Lalu, apa sebenarnya yang melatar belakangi bangsa-bangsa Eropa tersebut datang ke Indonesia dan akhirnya menjajah bangsa Indonesia? Ayo kita cari tahu faktor-faktor yang melatar belakangi kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia. Peristiwa kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Sejak abad ke-15, rempah-rempah telah menjadi komoditas yang sangat menguntungkan. Hal ini menyebabkan bangsa Eropa berusaha untuk mencarinya sekalipun harus menjelajah samudera. Indonesia terkenal sebagai daerah penghasil rempah-rempah. Rempah-rempah yang dihasilkan Indonesia digunakan sebagai bahan obat-obatan, penyedap makanan, dan pengawet makanan. Oleh karena itu, bangsa Eropa berlomba-lomba untuk mendapatkan rempah-rempah dari Indonesia.
menyebut bangsa-bangsa Eropa yang pernah datang ke Indonesia. Yang pertama, bangsa Portugis. Bangsa Portugis di bawah pimpinan Vasco da Gama berhasil menguasai India selama beberapa tahun. Mereka menyadari bahwa India bukan daerah penghasil rempah-rempah. Mereka juga mendengar bahwa Malaka menjadi daerah pusat perdagangan yang sangat ramai dikunjungi di wilayah Asia Tenggara. Daerah sumber rempah-rempahnya adalah Maluku. Cara termudah bagi Portugis untuk menguasai perdagangan di sekitar Malaka adalah dengan merebut atau menguasai Malaka. Oleh karena itu, diutuslah Alfonso untuk melakukan ekspedisi ke Malaka. Kolonialisme Portugis di Indonesia dimulai sejak kedatangan Alfonso ke Maluku pada tahun 1511. Ekspedisi Portugis di bawah pimpinan Alfonso berhasil menaklukkan Malaka. Setelah penaklukan Malaka, mereka menuju ke Maluku dan diterima dengan baik oleh Raja Ternate. Mereka diperkenankan berdagang dan membangun benteng di Ternate. Yang kedua adalah bangsa Spanyol. Pada tahun 1521, bangsa Spanyol mendarat di Tidore, Maluku. Maksud kedatangannya sama dengan Portugis, yakni menguasai perdagangan rempah-rempah. Mereka disambut baik oleh rakyat setempat karena pada saat itu orang Tidore sedang bermusuhan dengan kerajaan Ternate yang dibantu Portugis. Spanyol bergabung dengan Tidore untuk menghadapi Portugis yang bergabung dengan Ternate. Hal ini menimbulkan persaingan perdagangan antara Spanyol dengan Portugis. Dalam hal kekuatan, Ternate dan Portugis lebih unggul bila dibandingkan dengan Spanyol dan Tidore. Dalam setiap pertikaian kecil, Spanyol selalu mengalami kekalahan dan tersisih. Untuk mengakhirinya, atas prakarsa Paus diadakan perjanjian Saragossa pada tahun 1529. Berikut isi perjanjian Saragossa. Yang pertama, Portugis menguasai daerah perdagangan di Maluku sampai Tanjung Harapan. Yang kedua, Spanyol harus meninggalkan Maluku dan memusatkan kegiatan di Filipina. Perjanjian Saragossa telah membuat para pedagang Portugis untuk lebih leluasa bergerak, sehingga kedudukannya makin kuat. Sementara itu, Spanyol tersisih dari perdagangan Maluku pada tahun 1534. Mereka pun beralih ke daerah Filipina. Yang berikutnya adalah bangsa Inggris. Rombongan penjelajah Inggris yang pertama dipimpin oleh Francis Drake. Rombongan ini dilepas oleh Ratu Elizabeth I pada tahun 1577. Rombongan ini meninggalkan Inggris dan menuju ke arah barat. Francis Drake dibantu oleh Thomas Cavendish. Rombongan ini berhasil tiba di Ternate pada tahun 1579. Mereka memborong rempah-rempah dari Ternate untuk dibawa ke Inggris. Rombongan Francis Drake ini berlayar menuju Inggris dengan membawa banyak rempah-rempah. Mereka mendarat di Inggris pada tahun 1580. Bangsa Barat yang selanjutnya adalah bangsa Belanda. Bangsa Belanda tiba di Indonesia pada tanggal 22 Juni tahun 1956. Armada Belanda berhasil mendarat di Banten, Jawa Barat. Pada awalnya, kedatangan bangsa Belanda disambut baik oleh Sultan Banten. Kegiatan perdagangan menjadi ramai, namun hal itu tidak berlangsung lama. Bangsa Belanda berubah menjadi serakah dan kasar. Sikap itu menyebabkan mereka dimusuhi dan diusir dari Banten. Kalian tahu tidak faktor-faktor pendorong penjelajahan samudra? Jika belum tahu, simak materi berikut ya. Faktor-faktor pendorong penjelajahan samudra adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya keinginan mencari kekayaan atau gold. Kekayaan yang mereka cari terutama adalah rempah-rempah. Sekitar abad ke-15 di Eropa, harga rempah-rempah sangat mahal. Harga rempah-rempah semal emas atau gold. Mereka sangat membutuhkan rempah-rempah untuk industri obat-obatan dan bumbu masak. Yang kedua, adanya keinginan menyebarkan agama atau gospel. Selain mencari kekayaan dan tanah jajahan, bangsa Eropa juga membawa misi khusus. Misi khusus tersebut adalah menyebarkan agama kepada penduduk daerah yang dikuasainya. Tugas mereka ini dianggap sebagai tugas suci yang harus dilaksanakan ke seluruh dunia dan dipelopori oleh bangsa Portugis. Yang ketiga, adanya keinginan mencari kejayaan atau glory.
Di Eropa ada suatu anggapan bahwa apabila suatu negara mempunyai banyak tanah jajahan, negara tersebut termasuk negara-negara yang jaya atau glory. Dengan adanya anggapan ini, negara-negara Eropa berlomba-lomba untuk mencari tanah jajahan sebanyak-banyaknya. Yang keempat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi itu berkembang pesat. Berikut beberapa contohnya. Dikembangkannya teknik pembuatan kapal yang dapat digunakan untuk mengarungi samudera luas. Yang kedua, ditemukannya misi untuk persenjataan. Senjata dapat digunakan untuk melindungi pelayaran dari ancaman bajak laut dan sebagainya. Dan yang terakhir, ditemukannya kompas. Kompas itu digunakan sebagai petunjuk arah sehingga para penjelajah tidak lagi bergantung pada kebiasaan alam. Untuk menentukan arah, biasanya mereka berpedoman pada bintang, sehingga jika angkasa tertutup awan, mereka tidak dapat meneruskan pelayarannya. Dengan kompas, mereka bebas berlayar ke arah manapun tanpa gangguan, baik siang maupun malam. Nah, kalian sudah jelas belum mengenai materi tadi? Coba sekarang kalian kerjakan LKPD 1 yang telah dikirim oleh gurumu ya. Nah, berdasarkan materi tadi, kita dapat menggali informasi penting sejarah dari teks narasi sejarah. Jadi, teks narasi sejarah itu adalah suatu karangan yang menyajikan serangkaian peristiwa sejarah dan disusun secara kronologis sesuai dengan urutan waktunya. Teks narasi sejarah biasanya menceritakan kisah-kisah dan cerita yang terjadi pada masa lalu. Dari teks narasi sejarah, kalian dapat menggali informasi di dalam bacaan. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, bacalah teks dengan cermat. Kemudian, temukan ide pokok atau kalimat utama dalam teks tersebut. Yang ketiga, temukan kalimat pendukung atau kalimat penjelasnya. Yang keempat, garis bawahi kosakata baru yang kamu temukan, lalu cari artinya dalam KBBI. Yang kelima, temukan jawaban dari pertanyaan yang mengandung unsur 5W+1H. Siapa, apa, mengapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Ayo kita berlatih lagi. Coba kalian kerjakan lagi ya LKPD 2 yang telah dikirim oleh gurumu. Kalian masih ingat kan tentang cengkeh tadi? Cengkeh merupakan salah satu jenis rempah-rempah yang banyak manfaatnya. Harganya pun cukup tinggi, sehingga sampai kini masih banyak masyarakat yang membudidayakannya. Untuk dapat mengambil manfaat cengkeh secara maksimal, setelah dipetik, cengkeh kemudian dikeringkan dengan cara dijemur. Selama proses penjemuran, terjadi perubahan warna pada cengkeh, dari yang semula kuning dan merah menjadi hitam dan coklat. Pada proses pengeringan cengkeh, terjadi perubahan benda yang disebabkan kalor atau panas. Dari proses tersebut, kita ketahui pengaruh kalor atau energi panas, dalam hal ini sinar matahari itu, pada benda. Nah, pernahkah kamu mengamati benda-benda yang ada di sekitarmu? Benda-benda yang ada di sekitarmu memiliki sifat dan wujud yang berbeda-beda. Masih ingatkah kamu wujud-wujud benda? Tahukah kamu cara membedakannya? Salah satu cara membedakan wujud benda adalah dengan mengetahui sifat setiap benda itu. Supaya kalian lebih paham mengenai sifat-sifat benda, ayo kita membaca teks berikut. Sekarang kalian pause video ini ya. 3, 2, 1. Kita lanjutkan ya ke slide berikutnya. Kalian pause video berikut ya. 3, 2, 1. Nah, setelah kalian membaca teks tadi, mari kita mencoba. Coba kalian kerjakan LKPD 3 yang telah dikirim oleh gurumu. Selamat mencoba ya. Terima kasih karena kalian telah menyimak video ini sampai selesai. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.